selama kuliah di IAT itu minimal mahasiswa itu punya 3 skill Bang. Apa? Kalau nggak punya hafalan banyak, kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa nulis. Bisa nulis karya tulis ilmiah, skripsi, jurnal. Nah, jadi minimal punya 1 dari 3 skill ini. Ya sebenarnya kalau bisnis itu ini ya pengalaman gitu. Dan kita juga bukan orang pewaris ya bahasanya. Sering baca tulisan truk di belakang ya, di belakang tulisan truk di belakang gitu ya. Iya, Kita di bukan belakang jalan. pewaris tapi Perintis. gitu ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Barometer Kampus. Ya, seperti biasa di Barometer Kampus ini selalu datang tamu spesial. Yang ya biasa kalangan akademis, dosen, dan juga ada alumni juga, ada mahasiswa juga. Hari ini saya mengundang tamu yang banyak deh inspirasi yang wajib kamu tonton ya. Ya enggak wajib amat sih, tapi ya wajib dalam artian mencari inspirasi lah, ya kan. Kita langsung sapa aja buat narasumber kita kali ini. Ya. Dias Ataya Langsen Wijaya. Aduh, panjang Pak namanya nih ya. Iya Bang. Yas, apa kabar Yas? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Bang Asep gimana? Alhamdulillah dia sehat walafiat. Ya. Sudah sarapan Dias? Udah sarapan. Udah berapa lama di Pontianak? Baru datang hari Jumat kemarin. Jadi sekitar 5 hari lah ya di sini. Sekitar 5 hari. Di Jawa kan ya? Iya di Depok, Jawa Barat. Depok. Udah berapa tahun? Udah 1 tahun. 1 tahunan. Ini baru balik Sampai lagi lupa sini. Pontianak kamu Yas? Iya rasanya panas di sini. Ya mah Depok dingin ya. Iya Depok dingin. Ya. Ngomong-ngomong di sana sekolah apa Yas? Di sana lanjut S2 studi Islam karena di S1-nya ilmu Al-Quran Tafsir di IAIN Pontianak. Jadi ngambilnya studi Islam yang agak luas tapi nggak terlalu spesifik ke Quran. Jadi ya masih linear lah gitu. S2-nya di situ. Kampus mana? Kampusnya Universitas Islam Internasional Indonesia. Singkatnya UI3 atau Triple IU orang bilang gitu. UI3 ya. Kalau UI itu di Depok, UII di Jogja. Nah ini UI3. I-nya 3. I-nya 3. Ada I-nya 2. Ada I-nya 2, Universitas Islam Indonesia itu kan di Jogja. Iya. Jadi pada banyak yang ngira saya kuliah di Jogja. Padahal ini kampus baru soalnya dari 2021 baru pembukaan. Iya. Ya kalau nggak kamu ngomong ya saya nggak tahu juga. Tapi saya lihat videonya itu kampusnya cukup luas ya. Saya luas banget itu. Luas banget ya. Itu dulu kawasan RRI dan dibuka sama Jokowi gitulah tahun 2013. Pembangunan 7 tahun baru pembukaan 2021. Jadi saya angkatan kelima. Gitu. Biasa. Bahagia kamu di sana ya? Bahagia. Bahagia ya? Sehingga lupa daerah asalmu? Oh enggak dong. Oke, Dias. Justru bisa di sana karena dari sini gitu. Oke, sip, mantap Dias. Kamu kan alumni ya? Iya. Alumni S1 IAT. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Iya betul. Atau disingkat dengan IAT, IAIN Pontianak. Yang hari ini prodinya itu Pak Hefni Putra. Pak Hefni Putra. Iya, kaprodinya. Halo Pak Hefni Putra, ini mahasiswanya Pak Hefni. Baik Dias, saya sebenarnya kalau bicara tentang alumni ini banyak mau saya ngomong. Yes, ngapa kok lanjut S2, ngapa nggak kerja? Kenapa nggak lanjut S2, kenapa kerja? Bukan, ngapa lanjut S2 dan ngapa nggak kerja aja gitu. Oh iya. Cari duit dulu lah gitu. Jadi saya ngelihat kemarin itu selama masih ada peluang dan peluang ini termasuk kesempatan dan waktu juga ya gitu. Termasuk keuangan gitu. Selama masih ada kesempatan itu saya mau lanjut pendidikan gitu. Jadi kalau nggak ada hambatan lanjut, tapi kalau ada hambatan mungkin bisa kerja gitu. Jadi alasannya itu pertama ada peluang, kedua masih semangat gitu, masih muda, masih belum punya pasangan. Usiamu berapa? Kemarin setelah lulus ya itu 21. 21 apa 22 ya? Ya di antara segitu 21 22. Nah jadi masih muda, masih fresh, belum ada tanggungan apa-apa, keluarga juga stabil kan gitu, nggak ada beban finansial, jadi ya fokus lanjut S2 deh gitu. Orang tua nyanggupin? Nyanggupi juga. Dan sebenarnya kalau misalkan gak dapat beasiswa, pilihannya S2 sambil kerja.
Tapi karena ini beasiswa, ya udah gitu, kita terima uang. Saya nanti bicara beasiswanya. Mm-mm. Mengapa memilih kampus di sana? Saya ingin tanya dulu nih dia waktu di IAT ini kan yang saya dapat nih ya, dari ngobrol-ngobrol sebelum podcast tadi bahwa dia IPK-nya 3,93. Betul, 393. Itu ada nyontek nggak di sini? Oh enggak. Nggak ada ya. Iya aman, jadi pribadi. IAT loh. Iya. Itu setahu saya itu banyak hafalannya. Mm-mm. Berkutat dengan bahasa-bahasa Arab. Iya betul. Jadi pengalaman saya selama kuliah di IAT itu minimal mahasiswa itu punya 3 skill bang. Apa? Kalau nggak punya hafalan banyak, kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa nulis. Bisa nulis karya tulis ilmiah, skripsi, jurnal. Nah jadi minimal punya 1 dari 3 skill ini buat Apa survive. tadi? Punya hafalan Quran atau Kamu bisa hafal? qiraat. Hafal Berapa juga juz? tapi ya kalau ininya yang hafalnya mungkin 10 juz. Tapi Masih kalau ingat ya? Insya Allah masih ingat. Murjaah terus lah berarti. Betul. Terus? Bisa bahasa Arab. Nah, kemudian bisa nulis. Lah bagaimana kawan-kawan yang hanya bisa nulis doang gitu? Bisa. Hafalan nggak bisa ya? Bisa survive gitu. Bisa survive ya? Jadi kalau orang nulis tuh kan bisa nulis atau rajin nulis otomatis rajin baca. Ya. Nah kalau dia nggak bisa bahasa Arab, terus juga nggak punya hafalan, tapi rajin baca tafsir, baca buku metodologi apa semua, dia bisa selesai skripsinya gitu. Karena juga ada teman-teman yang dari negeri, mereka nggak bisa bahasa Arab, nggak punya hafalan, tapi semangat dan mau nulis, bisa selesai gitu. Kalau nggak ada tiga-tiganya? Kalau nggak ada tiga-tiganya bisa dijamin susah gitu. Tapi kalau udah usaha bisa lah ya. Betul. Tapi minimal- harus ekstra lah. Betul. Harus ekstra gitu ya. Oke Des. Tadi kamu lulusan S1 IAT. Ya kan? Alhamdulillah sudah lulus di 4 tahun ya Des ya? 4 tahun. Dengan IPK 3,93. Alhamdulillah luar biasa. Iya. Setelah lulus dia langsung nyambung ya S2 ya? Langsung nyambung walaupun ada jeda sekitar 8 bulan gitu. 8 bulan ya, 1 tahun 1 semester lah ya. Iya, betul. 1 semester. Dia sebelum saya pengen kuliah, sebelum kamu dapat beasiswa gitu ya. Ini kan saya pengen tahu nih gitu kan. Bagi kawan-kawan yang hari ini pingin pengen kuliah lah. Sebelum ke situ saya pengen tanya, pengen kuliah nih. Apa sih yang harus ada pada diri kawan-kawan yang hari ini pingin kuliah? Ya enggak? Motivasi lah untuk adik-adikmu nih yang ini kan sekarang lagi penerimaan usaha baru nih dia. Iya betul. Mungkin motivasi dan agak teknis sedikit gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau untuk anak-anak SMA, biasanya saya juga bikin video vlog di YouTube gitu. Apa Jadi, namanya? Dias Ataya gitu. Dias Ataya ya. Itu ada boleh akun dilihat nih. YouTube-nya. Saya juga bikin tutorial kayak video pengalaman gimana kuliah di IAT, apa aja yang perlu disiapin itu saya pernah bikin video dan banyak yang komen, banyak yang nonton juga gitu kan. Nah sebenarnya kalau untuk persiapan kuliah yang jelas kalau peralatan ya laptop dan buku-buku itu harus rajin gitu dibaca gitu ya. Jadi kalau Jangan cuman gak diapa-apain sama Iya. aja bohong gitu ya. gitu ada laptop tuh sangat menunjang bagi anak-anak yang mau kuliah. Terus kemampuan rajin baca itu juga bakal jadi bekal gitu. Karena kebanyakan mahasiswa itu taunya kita di kampus itu diajarin terus gitu. Itu yang ada di benak di kawan-kawan ya. Iya, termasuk saya sih. Saya juga dulu kayak gitu ya. Iya gitu ya. Kita bakal kira disuapin di kampus, diajarin dosen. Ternyata lebih dari itu. Kita banyak belajar sendiri, nugas sendiri, bikin makalah, diskusi gitu ya. Nah itu yang mungkin harus disiapin buat teman-teman yang SMA atau dari MAN gitu. Untuk masuk persiapan kuliah. Intinya 2 itu, laptop dan juga buku, rajin baca. Apalagi sekarang buku itu bukan hanya berupa fisik ya, ada juga yang berupa PDF ya, yang di perpustakaan yang enak sudah siap itu semua gitu. Iya betul. Tinggal daftar aja, kalian sudah bisa baca buku apa aja yang kamu inginin, apalagi terkait masalah perkuliahan itu saya pikir udah banyak. Baik Yas, itu tadi resep dan basicnya lah gitu. Basicnya kalau kayak kuliah, gitu ya. gitu. Terus untuk itu tadi basic secara teknisnya gitu Yas. Tapi dalam diri seseorang itu apa yang harus dilakukan? Ini masuk motivasi berarti. Oke siap, motivator ya. Jadi kalau motivasi sebenarnya kalau mindset saya dulu kuliah itu untuk belajar, jadi bukan buat kerja gitu. Serius? Agak lain mindsetnya gitu. Karena kalau mindset kita kayak gitu, otomatis kita bisa mempelajari banyak hal gitu.
kita nggak mengurung diri untuk satu hal aja. Oh, misalnya aku jurusan teknik gitu. Aku mau belajar teknik aja, biar kerjanya juga di teknik gitu kan. Atau aku mau di IAT, biar mau jadi ustadz aja atau mau jadi penyuluh agama gitu. Fokus di satu bidang gitu. Kalau mindsetnya kayak gitu, kuliah untuk kerja, dia bakal stuck dengan mindset kayak gitu. Mindset belajar dan mindset kerja. Tapi kalau kita memandang kampus sebagai institusi pendidikan atau tempat kita belajar, menimba ilmu, itu mau ilmunya IAT-nya atau mau ilmu misalkan kayak editing skill yang soft skill anak muda, itu dia bisa expand gitu. Jadi nggak cuma buat kerjaan setelah lulus, tapi juga banyak hal yang bisa dipelajarin di kampus gitu. Itu bekal yang guru SMP saya bilang, kalau kuliah jangan niatin buat kerja gitu. Tapi gimana ya kalau perkuliahan ini kan dulu ya masih ingat ya. Ini apakah masih berlaku apa enggak? Wallahu alam. Jadi kuliah itu 3 yang dicari ya. Cari ilmu. Iya betul. Cari kerja, cari jodoh ya. Betul ya? Oh iya betul. Itu yang masih ingat gitu ya. Bener kan ya? Tapi ya sih bener juga satu paket ya. Ilmu, jodoh, kerja. 3 in 1. 3 in 1 ya. Ya itu bonus lah sebenarnya betul, kalaupun ada pekerjaan. Tapi kan selama ini ya orang tua ataupun calon mahasiswa itu mencari tempat kuliah yang nanti masa ke depannya setelah lulus itu kerjanya apa. Gitu. Iya betul juga. Nah oke lah dia di IAT gitu. Saya pengen tahu dia dulu seperti itu enggak? Maksudnya masuk ini kerjanya apa? IAT masa jadi ustadz gitu. Bisa hidup gak dengan cari ustadz gitu? Maaf ngomong lah nih gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya tadi betul ya. Ada 3 tadi. Orientasinya tergantung. Oke, siap. Mau yang mana. Tapi dari 3 orientasi itu kita harus nentuin gitu. Mana fokus kita gitu. Karena kan susah juga ya. Tapi jangan arahkan cari jodoh ya di situ ya. Iya bener. Jadi kayak take me out Indonesia. Oh, iya. Jadi di antara 3 itu kita harus pilih gitu ya. Karena kalau harus milih juga. Karena kalau ngejar 3-3-nya mungkin bahasanya maruk Lantas gitu ya. apa yang harus dipilih dari 3 itu ya? Kalau saya pribadi sih milih ilmunya dulu gitu. Karena kalau orang berilmu, kerjaan ngikut, jodoh pun ngikut juga kan. Kalau jodoh misalkan ngelihat, oh misalnya kita kurang pinter gitu. Atau ngelola emosionalnya gak pinter. Atau secara akademiknya gak pinter. Masa cewek mana sih yang mau terpesona gitu? Udahlah jelek. Ataupun cowok mana gitu. Ya cowok mana gitu ya. Udahlah jelek misalnya kan. Gak ada duit. Pinter enggak gitu kan. Nah gimana nih gitu. Nah setidaknya kalau misalkan kita fisik kurang gitu. Tapi kita bisa fokus ke ilmunya dulu. Nanti kerja gitu. Jadi gak harus fokus cari cewek gitu. Fokus ke ilmunya sama kerjanya dulu gitu. Tapi kalau misalkan memang ada tipikal orang yang dapat 3-3-nya. Ya alhamdulillah itu rezeki namanya kan gitu. Iya. Tapi kalau saya kemarin orientasinya memang ilmunya dulu gitu. Okay. Jadi berapa kali teman misalkan kayak ada yang bilang naksir atau apa gitu, itu gak saya hirauin. Gitu. Sombong bener sih. Tahu orang ganteng gitu ya. Tapi kan ya itu intermezzo aja lah ya. Karena gini, dalam kita berinteraksi di kampus itu kan kita pastilah ketemu dengan orang lawan jenis. Ada ketertarikan itu manusia Iya betul. Serius itu manusia. Tetapi kan ingat tujuan awalnya kawan-kawan ya mencari ilmu. Benar kata dia tadi bahwa kalau mencari ilmu tujuannya mencari ilmu kita fokus benar. Bukan hanya ilmu yang didapat tetapi semuanya ngikut. Iya betul. Saya percaya itu ya. Iya, termasuk adab. Karena kan kalau orang kerja ada juga nih orang berilmu tapi gak beradab gitu. Nah di dunia kerja itu sulit gitu. Ya. Makanya ilmu dan adab juga beriringan gitu. Kalau misalkan kita ada fokus dua-duanya, ya tadi mau jodoh, mau kerjaan, insya Allah ngalir gitu. Oke. Lantas IAT ini apakah cuma jadi ustadz ya? Oh iya. Saya pengen tahu kan karena kamu lulusan IAT, tak mungkin saya nanya jurusan yang lain ya. Iya benar. Karena ini pasti bertanya ya gitu kan. Wah IAT jadi kiai sama ustadz gitu kan. Apalagi basicnya, aduh aku gak bisa jadi ustadz nih misalnya. Aku jadinya pengajar misalnya, ustadz juga ya. Iya. Ya gimana Dias? Nah jadi memang ini concernnya mungkin di sekitar semester 3-6 ya. Iya kah? Iya, jadi waktu itu saya juga mikir apa nih kerjaan yang bisa didapat ketika lulus dari sini ya. Mungkin pertama kalau dari IAT itu kan gelarnya SAG ya, Sarjana Agama, bukan alam gaib. Saya mau nyebut itu ceritanya ya. Oh gitu ya. Sarjana Agama ya. Sarjana Agama. Jadi bisa kerja jadi guru PAI,
walaupun enggak linear ya. Kalau guru PAI kan mesti SPD atau SPDI, tapi masih bisa juga. Kemudian juga jadi pengajar di pesantren atau di penyuluh agama, Kementerian Agama, atau bahkan misal punya hafalan sekitar 10 juz, itu bisa kerja di Lajnah Pentasih Quran. Digaji ya? Digaji, dan itu PNS gitu kan. Oh iya sih. Betul. Jadi minimal kalau spek yang diminta sama Lajnah Pentasih Quran itu pertama jurusan IAT, terus dia punya hafalan gitu, minimal 10 juz gitu. Nah, Jakarta Ya satu-satunya. artian gini ya, kalau kita punya ilmu insya Allah bisa hidup dan kaya ya. Betul. Walaupun itu jurusan IAT. Sebenarnya banyak sekali ya di lingkungan kita itu yang membutuhkan jurusan IAT. Gitu. Ya jadi ustadz itu tanda kutip bukan berarti tukang doa doang gitu, enggak gitu ya. Tetapi banyak hal yang banyak dilakukan. Oke Dias, tadi dia sudah jelasin nih tentang apa sih kerjaan apa sih setelah jadi lulus IAT kerjaannya apa aja gitu. Ya, jadi jangan pernah menyimpulkan label ustadz. Betul. Bener, nggak ada ustadz gue tak bisa kawin bro. Nggak ada yang iya betul gitu loh. Betul. Tapi insya Allah kalau ada ilmu kerjaan itu akan ikut. Saya percaya itu di Sias. Iya sip. Nah sekarang jadi soal adalah orang yang setengah-setengah itu udah berkoar-koar bahwa jangan kuliah di sini nanti kerjaannya gak jelas. Kamunya aja yang gak fokus. Betul. Tapi kebanyakan kawan-kawan yang baik dari jurusan yang lain itu punya ilmu cepat kok diangkut di dunia kerja kok malah jadi orang kaya. Banyak loh saya jumpai. Intinya kuasai ilmunya, insya Allah kamu dapat hasilnya. Dias, ngapa Dias nggak kerja selama 8 bulan? Maksud gini Yas, ini kan S2 ini biaya ya, nggak main-main. Saya sampingkan dulu beasiswa dulu ya, sembari jalan lah nanti. Iya. Saya pengen nanya ngapa Dias nggak jadi ustadz asik, nggak kerja. Istilahnya gini ya, orang tua juga pingin anaknya, oh kamu udah kuliah nih, biar nampak hasilnya Yas. Kalau bahasanya tuh aku nanam cabe nih, kan ditunggu buahnya. Masa tak buah-buah Yas? Gimana Yas? Jadi kalau bisa kan ibarat pohon nih, buahnya udah matang, tapi bukan langsung dimakan, tapi buahnya disemai lagi gitu, biji-biji. Kamu logikanya ke situ ya? Iya mungkin. Kalau gitu logika saya tuh gini ya, yang ditunggu tuh buahnya mau dipanen gitu, tapi enggak, kamu sebar lagi bijinya. Nah gimana Yas? Jadi ilmunya masih bertumbuh gitu. Nah kenapa nggak kerja? Sebenarnya kerja kemarin, kerja di salah satu yayasan Quran, di rumah Quran. Itu ngajar selama kontraknya 6 bulan gitu kan. Jadi ada persiapan 6 bulan, 6 bulannya kerja, 2 bulannya buat persiapan beasiswa gitu. Wis keren. Gitu. Kamu planningnya udah sampai ke situ ya? Gak juga planning, tapi kemarin ya dapat lah gitu. Pas habis lulus bulan Oktober 2024 langsung minta kerja di situ, ada kontrak 6 bulan. Habis itu 2 bulan ini buat persiapan sisanya beasiswa gitu. Nah, itu kerja dan kita mengamalkan apa yang diajarkan di IAT gitu kan. Jadi apa yang kan ada wawancara ya kalau kerja. Dan ini salah satu persiapan buat mahasiswa kalau mau lulus nggak cuma skripsi atau IPK-nya doang gitu. Tapi harus siapin CV juga dan pengalaman gitu ya. Dan alhamdulillah itu terpenuhi gitu. Ketika kita magang pas semester 7 gitu ya. Terus ilmu-ilmu yang semua dipelajarin. Kalau kita linear dengan pekerjaan kita misalkan ngajar di rumah Quran atau di lembaga pendidikan. Itu ada bekalnya gitu Bang dari IAT-nya gitu. Udah sempat nganggur berarti? Udah sempat mencari lah? Enggak. Jadi langsung gitu langsung, ya? Lulus langsung gitu ya? Lulus langsung gitu. Karena punya ilmunya. Iya. Walaupun di setiap tempat kerja ada training gitu ya. Ada biasa training itulah. 2 bulan gitu. Juga kerja tempat orang. Gitu. Nah, tapi ekspektasi mereka ketemu sama saya ketika setelah training 2 bulan itu, oh cocok gitu. Ini lulusan IAT, bahkan ada senior-senior juga di situ, angkatan 2017 gitu. Yang ngajar di lembaga itu. Jadi ya udah ada koneksi gitu lah. Oke, dapatlah kamu beasiswa. Saya pengen tahu Yas, ini adik-adiknya nih yang hari ini pengen cari beasiswa. Ataupun udah dapat beasiswa pengen nambah beasiswa ya kan? Iya. Ya itu terserah lah ya, tapi kan ada juga yang pengen beasiswa, kok ketemu-ketemu nih Bang, macam mana caranya gitu kan. Nah Des gimana cerita dia bisa S2 di UI3 itu dapat beasiswa. Sebelum kuliah atau kuliah dulu baru dapat beasiswa Des? Sebelum kuliah. Wah enak dong. Iya. Kok biasanya kan kita modalin dulu nih, baru dapat beasiswa. Iya. Ini enggak.
Semua dapat. Semua dapat. Ceritain gimana. Oke. Jadi Kamu jangan pelit-pelit dia sih. Ilmu juga bener, gitu. ini memudahkan jalan teman-teman. Iya, nanti kan dimudahkan sama Allah insyaallah ya. Amin, insyaallah. Jadi kebanyakan kalau lulusan dari IAT itu Bang Asep, IAT IAIN Pontianak itu rata-rata kalau lanjut S2 biasanya ke UIN Jogja, UIN Jakarta atau UIN Surabaya gitu. Nah, saya pengen ada sesuatu yang beda gitu. Makanya saya cari kampus lain gitu. Dan di angkatan saya ada juga temannya Nadia, dia baru lulus LPDP, itu dia keterima di PT IKI. Nah, tapi dia percobaannya 3 kali gagal gitu. Nah, kalau saya itu langsung dapat beasiswa setelah lulus gitu. Beasiswa apa ya? Yang beasiswa reguler dari internal kampus UI3 itu. Nah, gitu. Nah, pertama ya tadi dapat informasi dari relasi teman-teman juga. Dan juga kampus, ya kampus juga dukung kan. Oh ini pasti kan kita kalau mau pilih S2 kita kawan bahasanya kan. Kita ngomong sama dosen kita, Pak ini gimana kampus ini. Dan Pak Hepni kemarin sama Bu Zia juga ACC gitu lah. Oh bagus lanjut aja gitu. Ibaratnya dapat lampu hijau lah kan, dapat restu dari dosen-dosen kita. Dan mereka mengarahkan yang terbaik gitu. Termasuk dosen pembimbing saya Pak Lukman gitu. Oh Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman. Iya betul. Nah ya dapat support dari mereka. Akhirnya saya juga berani daftar. Karena kan untuk beasiswa pasti punya surat rekomendasi. Minta surat rekomendasi. Akhirnya saya minta sama Pak Lukman, sama dekan juga. Itu yang mensupport buat pendaftaran beasiswa. Nah kemudian biasanya beasiswa tuh pasti ada syarat-syaratnya. Kayak IPK berapa. Terus juga kemampuan bahasa gitu. Oh iya dites juga ya? Iya. Karena bahasa apa yang kamu kuasai ya? Bahasa Sintang. Bahasa Pontianak. Bahasa Pontianak. Ya jadi alhamdulillahnya di kampus itu kan internasional. Jadi kalau nggak media pengantarnya bahasa Inggris, bahasa Arab gitu kan. Tapi mostly bahasa Inggris gitu. Jadi untuk seleksi itu saya perlu tes kalau nggak TOEFL, IELTS gitu. Yang mana kalau mau tes itu pasti juga keluar biaya. Minimal 600.000 sampai 3.200.000. Oh ya, kalau yang TOEFL agak murah ya, tapi kalau yang IELTS tadi 3.200.000. Lumayan itu. Lumayan. Dan itu nggak mudah, pasti ada passing grade-nya ya, ada skor-skor tertentu yang mana harus dipenuhi gitu. Nah, tapi itu selama kita niat, selama belajar, selama semangat belajar itu kita bisa dapat skor segitu. Karena saya juga udah buktiin, saya cuma persiapan 2 bulan untuk belajar bahasa Inggris, tapi bisa dapat skor yang standar gitu. Wah yang bener. Iya bener alhamdulillah. 2 bulan? Gitu. 2 bulan. Dapat passing grade juga tinggi. Passing grade cukup tinggi. Lah Cukup. Untuk dapat beasiswa itu. Malah lebih kali. Karena bahasa Inggrisnya kan ada 4. Ada listening, writing, reading sama speaking. Itu standarnya minimal 6. Dan untuk tes IELTS itu saya dapat 6 semua. Gitu. Tadi. Yang IELTS tadi. Susah nyebutnya saya. IELTS. IELTS ya. IELTS. Iya. Biaya sendiri. Biaya sendiri. Iyalah modalin dulu lah. Betul ya. itu modalnya gitu. Jadi beasiswa memang gak gratis tapi ada perjuangannya gitu. Pertama kita belajar dari semangat, kemudian konsisten belajar terus setiap hari walaupun ada kegiatan-kegiatan lain sambil ngajar, sambil kerja tadi gitu kan. Terus juga ada modal-modal lain gitu kayak waktu istirahat, waktu tidur gitu. Itu biasanya kalau sore saya kerja ngajar, malam itu pasti belajar gitu. Pagi sore juga belajar gitu. Saya sih segini ya saya. Akhirnya kamu dapatlah beasiswa di U3 itu U3. tadi. I3 ya. Yeah. Dapatlah beasiswa, kamu kuliah di sana. Saya nggak pingin nanya masalah dia sebagaimana di sana kuliahnya enggak. Tapi saya pingin orang juga pingin tahu kayak gini. Bang pasti nanya nih ya kalau nanya, Bang gimana sih dapat beasiswa udah tadi ya. Terus Bang gimana sih Bang Abang bisa belajar bahasa Inggris dalam kurun waktu 2 bulan. Saya Bang setahun aja masih ngangengong gitu. Lalu dapat beasiswa, luar biasa gitu. Mungkin itu apa ya namanya ya, rezeki gitu ya. Mungkin rezeki. Tapi enggak lah bos, saya pikir ya itu rezeki mang gitu. Tapi kan memang harus ada usaha juga. Ya seumuran kamu nih ya, seumuran kamu ini waktu kamu sebelum lulus suka ngafe ya. Pasti. Masa-masa itu kan suka ngafe. Suka main game. Maaf ngomong gitu ya, kadang pacaran. Iya. Suka main game. Main game masih suka juga. Serius? Iya. Karena gimana bagi waktunya kamu bro main game? Iya. Saya tahu lah main game itu gak butuh waktu 1 jam. 2 jam 3 jam. Iya. Benar kamu main game? Bener. Main game juga.
Jadi saya main game RPG open world gitu, ya game-game Cina gitu, kayak misalkan Zenless dan lain segala macam. Game perang lah ya. Iya. Nah itu kita bagi waktu gitu. Tapi saya tetap komitmen sama diri sendiri bahwa yang terpenting itu value atau ilmunya kita punya. Sementara kalau having fun game itu secondary gitu. Itu sekunder gitu lah. Nggak wajib. Hiburan gitu. kita Hiburan. aja. Tapi hiburan tuh bukan yang utama gitu. Oh Karena ya, oke. kalau kita hidup dengan hiburan, bukan yang utama. iya betul. Hiburan itu sebagai pelengkap. Komplementer gitu. Bukan yang utama. Kalau hidup kita. Mas Wawi ini bahasanya komplementer. Iya benar-benar. Iya. Nah jadi kayak kalau kita belajar yang kita aktifkan itu otak sebelah kiri kan. Ya. Otak sebelah kiri. Sementara kalau kita menggambar, melukis, Kanan ya? main game itu otak kanan. Jadi somehow bikin seimbang gitu otak kanan dan otak kirinya. Jadi hidupnya lebih enjoy gitu. Tapi nyampur nanti ya antara hidup dan game ini nggak bisa misahkan. Iya. Bisa juga sih ya. Iya. Nah, tapi kalau kita misalkan tadi ya ada yang pacaran, ada yang main game, ya kita salah satu lah gitu. Udah main game pacaran itu kayak lumayan buang-buang waktu gitu ya. Nah kan saya juga nggak pacaran ya, tapi ya hiburannya ya udah main game gitu jadinya. Yakin kamu nggak punya buah hati belahan jantung? Ada sih. Ada. Tapi tadi ya cara bagi waktunya. Saya bahasanya buah hati belahan jantung ya. Buah hati belahan jantung. Kayak inten benar gitu ya. Ada. Ya, ada. Ini kalau lagi nonton nih, dia marah kalau udah disebutin namanya. Berani nggak spill nama? Kalau spill nama enggak. Enggak. Iya enggak berani. Orang mana? Orangnya orang Jawa. Jawa nyindi. Jawanya Lo ngapa bahasa Jawa gitu? Jawanya di. Jawanya Salatiga. Salatiga. Iya. Udah selesai kuliah. Udah selesai kuliah dia. Bisa nggak kamu? Dia menunggu nih Yas. Iya. Sambil kuliah nikah. Kayaknya selesai dulu kuliahnya. Dapat kerja baru nikah gitu. Karena nikah itu juga bukan cuma senang-senang ya, tapi tanggung jawab juga gitu. Jadi kayaknya berat deh kalau kita cuma senang-senang, apalagi kondisi ekonomi sekarang sulit gitu ya. Jadi harus disiapin matang-matang. Dia gitu. tahu. Dia tahu. Tahu ya. Iya. Ini kan podcast loh, ditonton orang ramai loh Yas. Iya. Biasa ya. Artinya gini, dalam hidup Dias itu ya normalnya seorang laki-laki. Ada masanya saya pingin menghibur diri. Iya betul. Main game, ngopi sama kawan. Tetapi ada yang lebih penting lagi, itu cita-cita ke depan itu tadi. Iya. Yes, ya. Iya. Oke, yes. Kuliah lah Dias nih di UI 3 ini. Rasanya gimana ya? Rasanya Apa beda sama YN Pontianak? beda banget. Tapi setidaknya ada bekal yang kita bawa dari YN Pontianak ke sana gitu. Yang pertama di sana itu 50%, 50-60% mahasiswanya itu dari luar negeri gitu. Iya. Itu kawanmu itu ada yang dari mana aja ya? Dari Afrika, Nigeria, Serius? dari Pakistan, Bangladesh, ya, Afghanistan, Turki juga ada. Australia Bahasa apa yang juga. dipakai ya? Bahasa Inggris sih semuanya. Kamu hari-hari cacicus kamu di situ? Iya ngomong pakai bahasa Inggris. Iya. Tiap hari bahasa Inggris ya di asrama ngomong pakai bahasa Inggris juga gitu. Iya. Dosen yang ngajar? Dosen yang ngajar orang Indo itu bahasa Inggris juga, tapi ada juga yang dari Mesir, yang dari Palestina juga ada, kemudian dari Inggris juga ada kemarin. Jadi biasanya kalau dosen Tapi luar, mahasiswanya kan Indonesia banyak juga kan. banyak 50% lah. Gitu. Tapi ya artinya gini ya. Kawan-kawan pengen masuk ke sana ada beasiswa, aku nggak bisa bahasa Inggris nih, gitu. Terduluan gitu. Ya jangan khawatir gitu, di sana juga ada orang Indonesia. Yeah. Kita hidup di Indonesia bro. Betul. Pasti ada Indonesianya, pasti ada bahasa Indonesianya gitu. Yes, ini udah semester 3 kuliah di prodi studi Islam. Studi Islam ya? Iya, studi Islam. Semester 3 nggak terasa. Pernah telat nggak beasiswanya Des? Beasiswanya alhamdulillah lancar terus tiap bulan. Jadi aman. Berarti kamu bawa diri aja ke sana? Bawa diri aja. Sama semangat gitu? Sama cover. Iya, baju-baju apa segala. Semua makan apa segala macam? Kalau makan sih kita beli sendiri ya. Cuma dikasih uang saku tiap bulan gitu. Sama siapa? Sama kampus. Ya bener Ayas. Bener. Berapa? Iya, jadi Spill aja, maksudnya Spill ya? jangan sebut angka gitu. Cukup nggak? Cukup. Sebulan cukup? Sebulan cukup. Untuk makan atau transport apa segala macam? Cukup. Cukup? Cukup. Lumayan juga berarti. Iya.
Ya jadi sekarang ada 4 kategori ya, karena mungkin efisiensi dan lain segala macam. Ada 4 kategori, dan kategori pertama itu kalau dapat beasiswa per bulannya dapat 5 juta rupiah gitu. Dan tapi ya itu gak banyak yang dapat sekarang karena udah efisiensi dan juga persaingan cukup ketat gitu. Jadi di antara 2.000 orang kemarin itu yang keterima cuma 200. Termasuk dia sih. Termasuk yes. Iya, waktu tahun kemarin. Gitu. Setelah S2 kamu pulang, ntar lagi nih kan setahun lagi paling kamu udah selesai. Iya, tahun depan Pulang kampung atau tetap di sana? Atau ada perjanjian pengabdian gitu beasiswanya? Oh, nggak ada. Mungkin kalau LPDP, BIB ada pengabdian ya. Dan itu bebas sebenarnya mau di mana, mau di kampus sebelumnya, mau di daerah terpencil, itu boleh gitu. Kan tergantung kitanya gitu. Tapi kalau di kampus W3-nya ini, dia nggak ada perjanjian beasiswa untuk mengabdi. Jadi kita bebas mau ngapain. Dan kalau untuk planning sebenarnya ada beberapa plan gitu. Apa Yes? Misalnya ngajar di sini, atau misalkan expand bangun bisnis dulu, baru jadi dosen gitu. Why? Kamu S1 IAT, S2-nya insya Allah akan lulus studi Islam. Bisnis bro, jauh. Dari mananya kamu belajarnya gitu? Ya. Apa? Kolerasi esik. Kolerasi. Benar. Ya sebenarnya kalau bisnis itu ini ya pengalaman gitu. Dan kita juga bukan orang pewaris ya bahasanya. Sering baca tulisan truk di belakang ya, di belakang tulisan truk di belakang gitu ya. Kita bukan pewaris tapi perintis gitu ya. Gitu sih. Walaupun ada sih beberapa ilmu yang diajarin orang tua itu bakal kepake kan. Tapi intinya kita mau bangun sistem dulu sebelum kita masuk ke sistem gitu. Artinya kita mau bangun. Gimana? Ulangi lagi dong. Mau bangun sistem finansial sendiri sebelum masuk ke sistem akademik yang dosen gitu. Karena kalau rencananya nih, misal kita langsung terjun. Yamin, semoga tercapai. Betul. Kalau sistem langsung terjun ke sistem pendidikan gitu, kita susah keluarnya gitu. Misalkan terikat gitu ya. I know. Sementara untuk kebutuhan yang lain mungkin bisa dibilang pas-pasan atau bisa jadi kurang gitu kan. Tapi kalau kita udah siapin bisnis ataupun sistem finansial kita sendiri dan kita udah aman, baru kita misalkan mau ngajar atau punya passion buat mencerdaskan bangsa gitu, cita-citanya ya. Ya itu amin, baru, ya, sama bagus itu. Baru bisa gitu. Itu planningnya sih. Terus, ilmumu kan ilmu bisnis loh Yes. Iya bukannya. Dapat dari mana ilmunya Yes? Iya. Atau mungkin di perkuliahan itu dapat, tapi rasa saya IAT. Nggak ada sih memang. Sama studi Islam belajar ya ilmu-ilmu yang kayak keislaman lah. Iya. Terus gimana kamu dapatnya? Lebih mencocokkannya itu gimana sih? Kreativitas pribadi. Jadi misalkan mau kerja itu tadi yang saya bilang ya nggak mesti linear dengan jurusan kampus, tapi kita bisa expand lain gitu. Karena contoh misalnya nih saya bikin usaha buket atau parcel gitu. Jadi itu yang buat saya makin kreatif dan bisa expand di luar jurusan yang saya pelajarin di kampus gitu. Nah jadi outputnya itu dan pengen belajar lebih, pengen dapat pengalaman lebih. Jadi akhirnya memutuskan untuk belum memutuskan sih, masih planning untuk bangun usaha dulu. Gitu. Walaupun nggak diajarin ya, tapi itu berdasarkan kreativitas dan skill pribadi. Yang bisa intinya kamu matengin dulu finansialnya, ekonominya matengin. Untuk pengaduan itu gampang. Iya. Sehingga tak berharap dari pengaduan itu tadi. Iya. Enggak? Iya betul juga. Kan Nabi juga jadi orang kaya Yes. Betul. Gitu. Jadi bisnisnya gitu. Kalau udah mapan secara bisnisnya ya why? Iya. Yang lain gampang ikut. Gitu. Tapi kita harus punya keilmuan juga. Betul. Ya saya pernah dengar ataupun tadi ngobrol katanya kamu waktu kuliah S2 ini ada momen yang menyakitkan. Iya, lumayan menyakitkan karena harus operasi 2 kali gitu ya. Oh siapa Yes? Operasi gigi, karena giginya tabrakan di bagian gerah belakang. Oh. Jadi harus dicabut. Hilang dong. Iya, udah 4 hilang. Hah? 4 atas bawah kanan kiri itu udah hilang gitu. Satu hari itu operasinya? Iya 1 hari. Dan itu pas bulan Ramadan kemarin. Iya. Kuliah kan? Pas masih kuliah. Jadi semester awal semester 2 itu operasi gigi. Di semester akhirnya semester 2 pas UAS juga itu operasi hidung. Ya gimana ceritanya ikut? Iya karena sebenarnya ini udah penyakit lama ya. Cuma
belum diurus apa segala, baru bisa diurus di Jawa gitu ya. Masih sempatnya juga karena kebetulan kampus sama rumah sakit itu deket, jadi ngurus gitu kan. Dan itu ganggu gitu. Misalkan gigi cabut itu ngilu ya malam-malam. Terus hidung 4 loh sekalian loh. Iya. Satu aja nggak ketulungan gitu loh. Itu bius total. Dan recovery-nya sekitar 1 bulan. Yang gigi? Iya, yang gigi. Yang hidung? Yang hidung sekarang masih proses recovery. Jadi harus dibersihkan apa segala. Karena kemarin itu kalau nggak dibersihkan bagian hidungnya, itu nanti bisa menghambat pernafasan, mengurangi konsentrasi, cepat ngantuk, cepat capek gitu ya. Itu bahaya juga. Karena kurang oksigen kan gitu. Terus juga sering mampet hidungnya kalau tidur, nggak nyenyak gitu ya. Tapi sekarang udah mulai lumayanan lah ya. Iya lumayan, udah Tapi sembuh gitu. Bisa lah mengikuti perkuliahan di Bisa, sana gitu. bahkan ya bawa laptop ke rumah sakit itu. Jadi ngerjain tugas pas habis operasi itu masih ngerjain tugas juga. Kalau nggak ada niat yang bener-bener lewat itu bro, Iya bener. bisa ngulang lagi gitu. Iya. Ya. Tapi alhamdulillah bisa survive lah ya. Orang tua gimana Rekor. ya? Orang tua khawatir sih gitu, karena kan di sana itu sendiri gitu ya. Walaupun ada Pak Le, itu Pak Le-nya cuma datang pas operasi, terus kita pulang sendiri, datang sendiri gitu. Anak Saudara rantauan. berapa ya? Saudara 4. Saya anak kedua. Ya, jadi ya survive gitulah. Gak apa-apa bro, itu hidup bro. Iya benar. Yang penting kamu bisa mengcover sendiri, saya pikir nggak jadi soal gitu. Iya mandiri lah ya. Bisa mandiri, tapi kalau memang nggak bisa, ya kita angkat tangan lah, untuk orang lah. Iya namanya laki-laki kan selama masih bisa jalan sendiri, ya nggak butuh bantuan gitu. Tapi kalau udah masalah, Sebenarnya itu tuntutan aja sebenarnya. Padahal betul. syok juga gitu, karena memang udah menyandang nama laki. Lu laki, ya. Laki. Yes. Oke lah ya, saya pikir ini ngobrol kita udah lama nggak terasa ya, udah lama. Alhamdulillah ada banyak ilmu yang dia sebagikan untuk kawan-kawan yang saat ini ada yang baru masuk kuliah, yang kebayang dulu dia baru-baru masih culun-culun, rambutnya masih dicepak-cepak gitu ya. 2020. Jadi apa ya, butuh motivasi, butuh semangat. Ini masih goyang-goyang semua ini ya, gitu lah. Setelah masuk kuliah, kok kayak gini? Iya. Nanti kerja apa gitu? Ya udah fokus aja di ilmunya, insya Allah nanti ikut deh. Iya. Yes ya. Baik, terakhir nih Yas. Bukan terakhir dalam artian kemana gitu, kita bisa ngobrol lagi lah ya. Iya betul. Motivasiin dong adik-adikmu ya hari ini yang mau kuliah dan yang sedang kuliah dan yang lulus kuliah gitu. 3. Oh bayarannya mahal. Satu paket ya. Oke Bang, jadi motivasi nih ya buat teman-teman semua. Kalau kita punya uang ataupun misalnya mewarisi dari orang tua, uang akan habis. Tapi kalau kita punya ilmu, itu nggak bakal habis dan itu bakal kekal sampai kita meninggal nanti, sampai akhir hayat gitu. Jadi selama kita punya ilmu, kita punya skill, itu kita akan dapat rezekinya. Tapi kalau kita cuma mengandalkan materi, itu bisa habis gitu. Kalian gitu sih Bang. Ini seperti tulisan di truk nih. Saya ingat tulisan di truk apa tadi? Kita bukan pewaris, tapi kita perintis. Tulisan di truk. Kita bukan pewaris, tapi perintis. Ini kata Dias ya. Tadi motivasinya cukup. Saya pikir ini motivasi yang sangat luar biasa. Ya kawan-kawan silakanlah ikuti dan wajib kalian tonton nih ya. Buat kawan-kawan semuanya jangan lupa like dan subscribe. Terus komen yang baik-baik lah. Ya, jangan saling hujat lah. Ya pun kita nggak ada hujat-hujatan di sini. Semuanya baik-baik. Gitu. Motivasi aja dibagiin. Kita ngobrol ini ya. Insya Allah menjadi lahan pahala kita lah. Amin. Kita motivasi untuk orang. Semangat terus bro. Ini perjuangan, ini hidup. Karena kita bukan pewaris, tapi kita perintis. Oke. Terima kasih Dias. Sama-sama. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like dan subscribe dan komen yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.